Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Hari ini kita adalah hari yang luar biasa. Kita percaya ketika kita masuk hadirat Tuhan, kita hanya membutuhkan Tuhan yang menjadi sumber segalanya dalam hidup kita, yang menjadi kekuatan dalam setiap kehidupan kita. Bahkan iman kita akan bangkit ketika kita bersama dengan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kau Bapa yang mengasihiku, kuasa-Mu memulihkanku, hati yang baru Kau berikan untukku dapat melihat rencana-Mu indah bagiku. Kau ada di setiap jalanku, hatiku haus dan lapar akan Engkau segalanya. Kaulah segalanya di dalam hidupku. Kerajaan-Mu, kebenaran-Mu, itu bagianku. Kaulah yang kupandang selama hidupku, mengasihi-Mu, memuliakan-Mu, Bapa dan Rajaku. Mari kita angkat pujian ini lebih lagi. Kau Bapa yang mengasihiku, Yesus Tuhan, kuasa-Mu memulihkanku, hati yang baru Kau berikan untukku dapat melihat rencana-Mu indah bagiku. Kau ada di setiap jalanku, hatiku haus dan lapar akan Engkau segalanya. Kaulah segalanya di dalam hidupku, di dalam hidup. Kerajaan-Mu Tuhan, kerajaan-Mu, kebenaran-Mu, itu bagianku. Kami pandang Engkau, Kaulah yang kupandang. Oh Jesus, Jesus, di lama hidupku, mengasihi-Mu, memuliakan-Mu, Bapa dan Raja. Mari jemaat Tuhan, Kaulah segalanya, Kaulah segala, Kau segalanya Tuhan di dalam hidup. Mari teman yang mengatakan Tuhan Kau baik. Kerajaan, yes Jesus, Jesus.
dalam kudus hadirat-Mu, hampiri tata kasih karunia-Mu Bapa, kekuatanku Tuhan, kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku. hanya Kaulah segalanya. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Kesembuhan terjadi di sini. Pemulihan terjadi di sini. Bapa di sorga, di dalam nama Tuhan Yesus kami memuji dan mempermuliakan nama-Mu. Setelah kami mengagungkan Engkau, tiba saatnya kami akan mendengarkan bagian daripada firman Tuhan yang akan menjadi kekuatan bagi kami dalam kami menjalani hari-hari hidup kami. Karena kami tahu kami tidak bisa melangkah tanpa Tuhan, kami sangat membutuhkan Tuhan dan uluran tangan-Mu. Itulah sebabnya layakan kami, hamba-Mu yang tidak lebih daripada semua yang hadir. Urapi ya Allah, sehingga apa yang hamba sampaikan menjadi bahagian dalam kehidupan kami menyimpan itu dalam hati kami serta melakukannya dalam perjalanan hidup ini. Seluruh waktu ini kami dedikasikan ke dalam tangan Tuhan. Roh Kudus ambil alih dan berbicara bagi kami, dan kami siapkan hidup, hati dan pikiran kami di dalam berkat nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan. Saya percaya sekali bahwa setiap daripada saudara dan saya merindukan kehidupan yang nyaman, merindukan kehidupan tanpa tantangan, tanpa pergumulan. Bahkan kita tidak menghendaki tubuh kita mengalami kesakitan ataupun sakit penyakit. Siapapun dia, yang pastinya adalah bahwa setiap daripada saudara dan saya merindukan hidup yang nyaman dan baik-baik saja. Namun dalam kenyataannya tidaklah sedemikian, saudara. Mengapa? Karena yang sesungguhnya pergumulan, sakit penyakit, kekurangan, pergumulan persoalan ekonomi itu akan datang silih berganti dalam hidup kita. Tetapi sebagai orang-orang yang percaya dan berharap kepada Tuhan,
Saya percaya bahwa setiap saudara dan saya akan mendapatkan kekuatan dan pertolongan Tuhan tepat pada waktunya. Sebab Dia Allah yang kita sembah di dalam Kristus Yesus adalah Allah yang setia, yang tidak akan pernah meninggalkan saudara dan saya. Bapak Ibu Saudara yang kekasih dan diberkati oleh Tuhan, kita akan belajar bersama hari ini dengan tema kecil saya, melewati masa sulit. Melewati masa sulit. Kata melewati itu artinya Bapak Ibu Saudara bahwa sebenarnya kita ada dalam kondisi itu, kita berjalan di dalam kondisi itu, kita sedang masuk di dalam situasi atau kondisi itu. Masa sulit itu berbicara tentang hal-hal yang sedang kita alami. Pergumulan-pergumulan, apakah itu tentang kesehatan kita, ekonomi kita, kekurangan-kekurangan yang sedang kita alami, bahkan masa depan. Itu merupakan hal yang sedang dipergumulkan oleh setiap orang, termasuk orang-orang percaya yang berharap kepada Tuhan atau Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka. Kebenaran firman Tuhan yang kita akan belajar bersama hari ini, saya kutip dari Injil Matius pasalnya yang ke-9 ayat 20 sampai dengan ayatnya yang ke-22. Demikian firman Tuhan. Pada waktu itu seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan, maju mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jumbai jubahnya. Karena katanya dalam hatinya, asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Tetapi Yesus berpaling dan memandang dia serta berkata, teguhkanlah hatimu, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Maka sejak saat itu sembuhlah perempuan itu. Sejak saat itu sembuhlah perempuan itu. Bapak Ibu Saudara, warga kerajaan Allah yang selalu dan senantiasa disertai, dilindungi dan diberkati oleh Tuhan. Dalam pembacaan kita, Matius mengisahkan, Matius menceritakan bahwa dalam perjalanan Yesus ketika itu ada seorang perempuan yang telah mengalami pendarahan selama 12 tahun. Kita bisa membayangkan betapa hal itu sangat membuat sang wanita ini mengalami penderitaan ataupun pergumulan untuk menjumpai Yesus. Ada beberapa hal yang akan kita perhatikan, saudara. Yang pertama, bahwa yang dialami oleh wanita itu adalah penderitaan fisik selama 12 tahun. Kondisi yang memburuk, hidup tanpa harapan. Yang kedua, krisis ekonomi. Oleh karena apa? Kebenaran firman Tuhan di Injil bagian yang lain berkata bahwa dia telah menjual segala harta bendanya. Bahkan dia sudah pergi mencari pertolongan dari satu tabib kepada tabib yang lain. Namun hasilnya nihil atau sia-sia. Dengan kata lain, dia tidak mendapatkan kesembuhan yang diharapkan. Dan yang ketiga adalah krisis iman. Kalau kita lihat apa yang dicatat di dalam Imamat 15 ayatnya yang ke-19, apabila seorang perempuan mengeluarkan lelehan dan lelehannya itu adalah darah dari auratnya, ia harus 7 hari lamanya dalam cemar kainnya, dan setiap orang yang kena kepadanya menjadi najis sampai matahari terbenam. Ini merupakan penghalang bagi wanita ini untuk mengalami perjumpaan bersama dengan Yesus. Akan tetapi penghalang ini bukanlah sesuatu yang membuat dia lantas berdiri di tempat tanpa melakukan apa-apa. Okelah, dia memiliki iman seperti apa yang dikatakan oleh Yesus dalam pembacaan kita tadi bahwa, hai anakku,
imanmu telah menyelamatkan engkau. Akan tetapi apa yang dikatakan oleh surat Yakobus, bahwa iman tanpa perbuatan pada hakikatnya itu mati, saudara. Tapi ibu saudaraku yang kekasih dan diberkati oleh Tuhan, kebiasaan yang terjadi di Israel atau di Yahudi ketika itu, firman Tuhan jelas berkata bahwa mereka yang mengalami lelehan atau mengeluarkan darah dianggap najis. Orang yang dianggap najis itu akan selalu dijauhi oleh sesamanya. Bahkan dikatakan dalam imamat tadi, jika seseorang tersentuh atau menyentuh orang yang najis tadi, maka orang lain pun akan menjadi najis. Betapa luar biasanya hal itu yang menekan jiwa daripada sang wanita yang mengalami pendarahan itu, saudara. Akan tetapi kita melihat bahwa dalam keadaan seperti itu pun dia tidak hanya berpasrah pada keadaan, tetapi dia mengambil satu langkah, mengambil satu keputusan untuk mencari Yesus. Karena dalam Injil yang lain berkata bahwa dia telah mendengar tentang Yesus. Dia telah mendengarkan kabar baik tentang Yesus, tentang apa yang Yesus lakukan, mujizat-mujizat yang Yesus kerjakan. Dia sudah mendengar, itulah sebab yang menimbulkan iman, percaya dan pengharapannya kepada Yesus. Sampai dia berkata, asal ku jamah saja jubahnya, aku sembuh. Bapak ibu saudara yang kekasih dan diberkati oleh Tuhan, warga kerajaan Allah yang disayangi oleh Allah. Kondisi-kondisi yang sedang kita alami, apakah itu penderitaan secara fisik, sakit penyakit yang kita alami, penderitaan secara ekonomi, apakah itu tentang kebutuhan-kebutuhan hidup kita yang terus meningkat hari-hari ini, bahkan juga sentuhan-sentuhan jasmani yang membuat saudara dan saya terkadang tidak bisa lagi mendekatkan diri kepada Tuhan. Oleh karena adanya intimidasi, oleh karena adanya kekecewaan yang saudara dan saya alami hari-hari ini. Lantas apakah itu akan membuat saudara dan saya menjauh daripada Tuhan? Bapak ibu saudaraku yang kekasih dan diberkati oleh Tuhan, sikap daripada wanita yang mengalami pendarahan 12 tahun ini merupakan satu contoh yang seharusnya saudara dan saya miliki. Dia tidak bertahan dalam kondisi itu, tetapi ada upaya-upaya yang dia kerjakan. Yang menjadi pertanyaan bagi saudara dan saya hari ini adalah, bagaimana supaya kita tetap kuat dalam melewati masa-masa yang sulit. Bagaimana supaya kita tetap kokoh berdiri, mempertahankan iman percaya kita kepada Tuhan di masa-masa yang sukar hari-hari ini. Dengan pergumulan ekonomi, mungkin fisik kita, sakit penyakit yang sudah menahun, di mana kita sudah berseru, kita sudah berdoa, kita sudah pergi dari satu dokter kepada dokter yang lain. Bahkan mungkin ada di antara saudara yang mulai mencari pertolongan di luar Tuhan, yang katanya orang pintar, yang katanya paranormal. Bapak ibu saudaraku yang kekasih dan diberkati Tuhan, pada akhirnya engkau akan mengalami kekecewaan ketika kita tidak lagi berharap kepada Tuhan. Ya, apa yang dialami oleh sang wanita ini? Seluruh harta bendanya. Mungkin saudara yang dahulu sebelumnya memiliki segala sesuatu yang Tuhan berikan dalam hidupmu, dengan pergumulan yang ada, dengan sakit penyakit yang ada, dengan hutang piutang yang mungkin sedang menekan hidup saudara dan saya. Akhirnya semua itu lepas atau ludes dalam sekejap untuk kita memperbaiki atau untuk ada upaya-upaya untuk kita mengalami pemulihan kesehatan dan lain sebagainya. Tetapi kita tidak mendapatkannya.
Dan hal yang paling mengganggu adalah ketika kita tidak lagi berpengharapan kepada Tuhan. Jangan pernah kecewa, jangan pernah putus asa. Sebab Dia Tuhan yang hidup, masih sama. Ketika Dia bekerja untuk menyembuhkan wanita yang 12 tahun dalam pendarahan itu, maka saya percaya segala pergumulan yang saudara dan saya alami hari ini, apapun itu bentuknya, mungkin saudara bisa menulisnya sepanjang apa yang saudara bisa tulis. Tapi saya hanya mau berkata, waktu kita masih tetap memiliki pengharapan di dalam Yesus Tuhan, maka itu akan membuat saudara dan saya bertahan dalam hidup ini. Pertanyaannya adalah, bagaimana supaya kita bisa tetap kuat melewati masa-masa yang sukar atau sulit itu. Yang pertama yang saya mau bagikan kepada saudara dan saya adalah bahwa kita melihat bahwa sang wanita ini, dia tidak kehilangan pengharapan. Hari berganti hari, minggu berganti minggu, bulan berganti bulan, bahkan tahun berganti tahun. Proses panjang yang dialami oleh sang wanita ini tidaklah membuat dia menjadi lantas hilang harapannya tentang apa yang dia pernah dengar tentang Yesus, yang pernah melakukan hal-hal yang dahsyat, yang pernah melakukan mujizat. Bahkan orang yang mati pun Yesus membangkitkannya. Orang yang lumpuh Yesus membuat dia bisa berjalan. Bahkan orang yang dirasuk oleh kuasa kegelapan, roh jahat pun Yesus sanggup melepaskan, membebaskan. Inilah yang membuat pengharapannya tidak lepas. Inilah yang membuatnya pengharapannya tetap di dalam Yesus. Kenapa? Karena dia pernah mendengar kabar, dia pernah mendengar cerita, dia pernah mendengar berita tentang Yesus yang sanggup melakukan segala sesuatu di luar daripada apa yang bisa manusia lakukan. Yesus yang sanggup menyatakan mujizat dan kuasanya masih bekerja sampai hari ini. Saya terlalu percaya ketika sang wanita yang mengalami pendarahan ini memiliki pengharapan bahwa di dalam Yesus dia akan mendapatkan kesembuhan, di dalam Yesus dia akan mendapatkan pertolongan. Maka ketika dia mengalami perjumpaan bersama dengan Yesus, pengharapan itu menjadi nyata. Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih dan diberkati oleh Tuhan, berbicara soal pengharapan itu bukan hal yang sudah kita dapatkan, akan tetapi sesuatu yang kita harapkan terjadi. Itu biasanya terjadi ke depan. Waktu saudara dan saya mengalami pengharapan yang sungguh di dalam Tuhan, saya hanya mau bisa berkata bahwa sebenarnya pengharapan kita di dalam Kristus Yesus adalah pengharapan yang benar, yang tidak akan pernah mengecewakan saudara dan saya. Itulah sebabnya Bapak Ibu Saudara yang kekasih dan diberkati oleh Tuhan, warga kerajaan Allah yang disayangi dan diberkati oleh Allah, mari kita bangkitkan iman, percaya dan pengharapan kita kepada Tuhan. Manakala kita dalam kondisi yang terpuruk, manakala kita sedang dikejar oleh hutang piutang, manakala ekonomi kita sedang terpuruk, mungkin segala sesuatu yang sedang saudara dan saya kerjakan kelihatan hari-hari ini mengalami kegagalan. Tetapi saya mau berkata, di dalam Yesus masih ada harapan. Di dalam Yesus masih ada jalan keluar. Di dalam Yesus masih ada kesembuhan. Di dalam Yesus segala sesuatu yang tertutup akan dibukakan. Mengapa demikian? Karena Dia berkuasa untuk segala sesuatu yang saudara dan saya alami. Itulah sebabnya tidak ada alasan bagi saudara dan saya untuk kecewa. Manakala doa saudara dan saya belum dijawab oleh Tuhan, segala sesuatu yang kita minta di hadapan hadirat-Nya, sepertinya Tuhan tidak mendengar dan tidak mau menjawab. Saya mau bilang Bapak Ibu Saudara, waktu engkau bertahan di dalam pengharapanmu, maka itu akan menjadi kekuatan dalam hidupmu. Waktu engkau bertekun, maka ketekunan itu akan membuat saudara dan saya makin kuat di dalam Tuhan. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara yang kekasih dan diberkati oleh Tuhan, mari kita sama-sama membangkitkan iman, percaya dan pengharapan kita kepada Tuhan. Seperti wanita yang mengalami pendarahan 12 tahun ini. Dia hanya mendengar dari berita orang, kata orang. Tetapi saya percaya
bahwa saudara yang suka membaca kebenaran firman Tuhan, saudara sedang berdialog dengan Tuhan, saudara percaya perkataan-perkataan firman Tuhan, itulah yang akan membangkitkan iman, percaya dan pengharapan kita kepada Tuhan, bahwa Dia Allah yang mengasihi saudara dan saya. Ketika kita berdoa, Dia tidak hanya mendengar doa saudara dan saya, tetapi Dia juga adalah Allah yang menjawab setiap doa seruan saudara dan saya. Mari kita belajar untuk bertahan sekalipun kita sedang dalam keadaan sukar sulit hari-hari ini. Karena pengharapanmu tidak akan pernah sia-sia di dalam Kristus Yesus Tuhan. Hal yang kedua, saudaraku yang kekasih dan diberkati Tuhan, bagaimana caranya supaya kita bisa melewati masa-masa sulit itu? Yang kedua yang saya mau bagikan kepada saudara dan saya, bahwa kita harus tetap mencari Tuhan. Fokus kita adalah kepada Yesus, bukan kepada persoalan, bukan kepada kekurangan, bukan kepada sakit penyakit. Karena Dia tahu apa yang terbaik bagi kehidupan saudara dan saya. Waktu kita mencari Tuhan, kita akan menemukan Dia. Pertanyaannya bagi kita sekarang hari-hari ini adalah, seberapa rindukah kita untuk menikmati hadirat Allah? Mencari Tuhan melalui apa, saudara? Melalui perenungan firman-Nya, melalui pujian dan penyembahan yang saudara dan saya naikkan di hadapan hadirat-Nya, dan juga melalui persekutuan kita, yaitu melalui doa yang saudara dan saya naikkan hari-hari ini. Berapa banyak waktu yang saudara dan saya gunakan untuk mencari Tuhan, untuk lebih lagi mendekatkan diri kita, lebih lagi mendekatkan hidup kita, lebih lagi melekatkan hati kita kepada Tuhan. Maka disitulah saudara dan saya akan menjadi orang-orang yang mencintai Allah lebih daripada segalanya. Karena saya percaya waktu saudara dan saya mencari Tuhan, mendahulukan Tuhan, memprioritaskan Tuhan, sebagaimana yang dikutip di dalam Injil Matius 6 ayat yang ke-33 dikatakan, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan. Apa yang menjadi kerinduan saudara? Apa yang saudara dan saya sedang doakan hari-hari ini? Saya percaya sekali bahwa kemurahan dan kebaikan Tuhan yang akan terpancar dalam kehidupan saudara dan saya, sehingga kita akan tetap menjadi orang yang bertahan di dalam Tuhan. Kita akan tetap menjadi orang yang berpengharapan di dalam Tuhan. Waktu kita ada di dalam hadirat Allah, maka kekuatan yang supranatural itu akan memampukan saudara dan saya untuk menghadapi masa-masa yang sulit itu. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih dan diberkati oleh Tuhan, kalau orang yang sedang berpacaran sehari saja tidak berjumpa, maka kegagalan yang sangat itu pasti akan terjadi di dalam hatinya. Saudara mau tahu, kalau orang yang baru mulai PDKT, ketika mereka sedang makan bakso, yang paling banyak bicara itu laki-laki, itu bukan demos. Tetapi ketika mereka sudah menikah, yang paling banyak bicara adalah sang wanita. Dan itu bukan Mary. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasih dan diberkati Tuhan, bagaimana komunikasi kita, hubungan kita dengan Tuhan? Itulah juga yang akan menentukan mujizat Allah akan terjadi dalam hidup saudara dan saya. Itu juga yang akan membukakan tingkap-tingkap langit berkat dalam kehidupan saudara dan saya. Hal-hal yang tidak bisa saudara dan saya kerjakan, Allah akan kerjakan itu di dalam hidupmu. Hal-hal yang saudara dan saya merasa sukar, sulit, maka Allah akan kerjakan dengan cara yang ajaib,
yang tidak bisa kita pikir dengan logika atau akal kita yang terbatas ini. Dan saudara hanya bisa berkata, wow, Allah yang saudara dan saya sembah adalah Allah yang dahsyat, Allah yang hebat, Allah yang luar biasa. Di mana ketika saudara dan saya mengalami mujizat dan pertolongan dan daripada Allah itu sendiri. Itulah sebabnya mari kita menjadi orang-orang yang tidak menjauhkan diri daripada Tuhan, tetapi kita selalu mencari Tuhan lewat persekutuan kita secara pribadi dengan Allah, lewat komunikasi kita dengan Tuhan, lewat doa yang kita naikkan, lewat pujian dan penyembahan yang kita naikkan di hadapan Tuhan, sebab Dia yang layak menerima semuanya itu, dan lewat perenungan firman Tuhan. Karena waktu kita sedang merenungkan kebenaran firman Tuhan, maka firman Tuhan itu akan menghibur saudara dan saya. Dia akan menuntun langkah-langkah hidup saudara dan saya. Dia akan menguasai hati dan pikiran kita untuk melakukan hal-hal yang baik dan benar. Tentunya itu berlaku bagi orang-orang yang bertahan di masa-masa yang sulit ini. Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih dan diberkati oleh Tuhan, hal yang ketiga, bagaimana supaya kita bisa bertahan di masa-masa yang sulit ini. Hal yang ketiga yang saya mau bagi kita adalah kita harus memiliki keyakinan yang teguh. Seperti apa yang dikatakan oleh sang wanita tadi. Asalku jamah saja jumbai jubahnya, maka aku akan sembuh. Dia begitu memiliki keyakinan, dia belum pernah mengalami perjumpaan bersama dengan Yesus, saudara. Dia hanya baru mendengar kabar atau berita tentang Yesus. Tetapi imannya begitu, keyakinannya begitu kokoh, begitu kuat. Mengapa hal itu bisa terjadi, saudara? Karena ada pengharapan di dalam hidupnya. Dia mau bertindak untuk mencari Tuhan, dan dia mengalami perjumpaan bersama dengan Tuhan tentunya, sehingga dia mengalami yang dikatakan dengan kesembuhan. Berapa banyak daripada saudara dan saya yang hari-hari ini yang mulai menjauhkan diri daripada Tuhan. Waktu saudara dan saya berdoa dan Tuhan belum jawab. Waktu saudara mendengar bahwa Yesus itu adalah Allah yang sanggup melakukan mujizat. Berapa banyak daripada saudara dan saya membangkitkan iman, percaya dan pengharapanmu kepada Tuhan. Yang berkata di dalam hati dan pikiranmu, lewat mulut bibirmu itu, bahwa ketika saya dekat dengan Tuhan, maka disitulah saya mengalami mujizat Allah. Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih dan diberkati oleh Tuhan, sedikit saya saksikan, saya punya visi untuk membangun asrama untuk menampung anak-anak saudara. Visi itu sudah cukup lama, dan hari-hari ini visi itu sedang tergenapi. Visi itu tidak pernah hilang dari pikiran saya, dari hati saya. Saya terus bawa itu di hadapan hadirat Tuhan. Karena yang saya tahu, ketika kita memiliki visi, maka penyediaan itu datangnya daripada Allah. Waktu visi kita itu baik dan benar di hadapan Tuhan, maka Dia akan memberikan apa yang menjadi keinginan atau kerinduan hati kita untuk melakukan sesuatu demi kemuliaan bagi nama Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih dan diberkati Tuhan, bukankah seluruh cerita hidup saudara dan saya itu tentang Tuhan, tentang kebaikannya, tentang berkatnya, tentang kasihnya, tentang anugerahnya,
tentang kemurahan-Nya yang sering kali terjadi silih berganti dalam hidup ini. Di saat saudara dan saya merasa tidak mampu, disitulah Allah berkarya. Di saat saudara dan saya tidak berdaya, disitulah kekuatan kuasa-Nya bekerja. Dan Dia berkata, jangan takut, aku ini. Pernyataan ini Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih dan diberkati oleh Tuhan, seharusnya membangkitkan iman percaya kita kepada Tuhan. Di saat dimana saudara dan saya hilang pengharapan, tidak lagi berpengharapan, di saat saudara dan saya tidak lagi memiliki solusi, disitulah baru kita melihat bukti kekuatan kuasa daripada Allah bekerja dalam hidup ini. Waktu kita memiliki keyakinan atau iman atau percaya atau pengharapan yang tidak bisa diganggu oleh apapun juga. Penghalang daripada keyakinan itu adalah waktu kita melihat persoalan yang ada dengan cara pandang kita yang terbatas, dengan kasat kacamata dunia kita. Tetapi waktu kita belajar untuk memandang bahwa di balik setiap proses hidup yang saudara dan saya alami, ending daripada apa yang saudara dan saya alami adalah kita akan mengalami Tuhan. Kita akan mengalami pertolongan Tuhan, kita akan mengalami pemulihan keluarga kita, rumah tangga kita, kesehatan kita, bahkan segala sesuatu itu akan dipulihkan oleh Tuhan. Mengapa demikian? Injil Yohanes berkata, pencuri datang hanya untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Tetapi Yesus berkata, aku datang untuk memberikan mereka hidup dan hidup di dalam kelimpahan. Artinya, di dalam Kristus Yesus Tuhan, segala sesuatu yang membatasi hidupmu, itu Dia akan bekerja untuk menyatakan bahwa sebenarnya Dia Allah yang saudara dan saya sembah di dalam Kristus Yesus adalah Allah yang hidup. Mari kita terus berjalan, sekalipun hari ini mungkin saudara sedang melewati masa-masa sulit itu. Tetapi di dalam Kristus selalu ada pengharapan. Di dalam Yesus selalu ada jawaban. Bahkan Dialah yang akan menolong hidup saudara dan saya. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Kembali kami mengucap syukur di hadapan hadirat-Mu ya Bapa, untuk semua kemurahan dan kebaikan Tuhan. Kami boleh belajar dari bagian firman Tuhan, bagaimana seorang perempuan yang mengalami pendarahan 12 tahun, memiliki kerinduan untuk mengalami perjumpaan bersama dengan Tuhan. Dan ketika dia mengalami perjumpaan secara pribadi bersama dengan Tuhan, ketika dia mengulurkan tangannya menjamah jumbai Yesus, disitulah dia mengalami kesembuhan. Karena dia telah memiliki iman, dia telah memiliki keyakinan, dan dia berkata, asal ku jamah saja jumbai-jubahnya, aku akan sembuh. Dan biarlah ya Tuhan, lewat kebenaran firman-Mu, hari ini, setiap kami yang mendengar, mungkin kami sedang dalam pergumulan hidup kami. Kami yang ada di rumah kami atau di rumah-rumah sakit, dengan pergumulan sakit penyakit yang ada apapun itu, hamba mau berdoa di dalam nama Yesus Tuhan. Engkau Allah yang berdaulat, Engkau Allah yang berkuasa, Engkau yang pernah menyembuhkan perempuan yang sakit pendarahan 12 tahun ini. Kami percaya kuasa-Mu tidak terbatas. Engkau masih bekerja, oleh karena itu hamba berdoa dalam nama Yesus. Kesembuhan itu terjadi, pemulihan itu terjadi, keluarga mereka dipulihkan oleh Tuhan, ekonomi mereka dipulihkan oleh Tuhan. Segala sesuatu yang pernah dicuri oleh iblis terjadi restore all, dikembalikan oleh Tuhan, sehingga umat-Mu mengalami kemenangan demi kemenangan, mengalami makna arti hidup yang sesungguhnya di dalam perjalanan hidup mereka, dalam pengiringan mereka akan Tuhan. Nyatakan kasih dan anugerah-Mu ya Allah dalam perjalanan hidup mereka. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu terbatas, tapi hamba percaya kekuatan kuasa-Mu melebihi daripada apa yang bisa kami dengar
dari apa yang bisa kami katakan. Karena kami tahu firman-Mu hidup dan berdaulat. Engkau bekerja lebih daripada apa yang bisa kami nangkap hari-hari ini. Terima kasih Bapa, terpuji bagi nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, Roh Kudus berkarya secara sempurna. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Haleluya, haleluya, amin. Shalom, Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin.